Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Anak-anakku? Bapak. Siap. Oke. Sekarang ketua kelas Rosida memimpin doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Bapak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan mudah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini kita mulai. Sudah selesai, Bapak, berdoanya. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Baik, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Adakah yang tidak hadir? Ya, sudah hadir semua, semua, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam materi pelajaran kita. Masih ingat materi di pertemuan yang lalu? Mengenai teks persuasi, masih ingat, anak-anak? Ingat. Iya. Ya, apa saja unsur-unsur teks persuasi? Ada kalimat ajakan. Ada bujukan. Iya. Apalagi? Ada ajakan, ada bujukan, terus? Ada rayuan. Sekarang, Iya. Bapak. Sekarang. Oke. Rayuan ya. Teks persuasi itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya ada yang bercita-cita misalnya ingin menjadi bupati misalnya. Nah, itu harus menguasai persuasi. Bagaimana menggerakkan masyarakat itu harus menguasai persuasi. Kalau tidak menguasai persuasi, apa yang diinginkan misalnya ketika menjadi seorang bupati itu susah untuk sulit untuk diikuti oleh masyarakatnya. Nah, misalnya juga ada yang cita-cita ingin menjadi anggota DPR, ada juga yang ingin menjadi mungkin Pak Lurah misalnya. Itu untuk menggerakkan warganya itu harus menguasai persuasi. Jadi pada kesempatan ini itu harus kita dalam struktur dan kaidah itu harus betul-betul kita kuasai supaya kita bisa membuat teks persuasi yang baik dan yang baik, yang akurat. Pak, tanya, Pak. Iya. Pak, kalau jualan itu bisa Pak pakai teks persuasi, Pak? Bisa. Kalau jualan kan pasti ada rayuan-rayuannya. Misalnya, Bu, boleh ya 2 lembar 50.000. Itu kan sudah termasuk ajak rayuan. Paham ya? Paham, Bapak. Untuk lebih jelasnya, materi akan saya tampilkan di depan melalui melalui PowerPoint-nya. Sudah tampil, anak? Belum, Pak. Oke. Ya, sudah ada. Di sini kita akan membahas teks persuasi. Ada, ya. Kemudian untuk di pembelajaran kita pada hari ini itu kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Nah, kemudian
Untuk mencapai itu kita ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita penuhi untuk mencapai kompetensi dasar tadi. Yang pertama itu menganalisis struktur kebahasaan, teks persuasi tentang berbagai permasalahan aktual. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi tentang berbagai permasalahan aktual. Untuk kompetensi dasar yang kedua itu mengenai kemampuan keterampilan siswa peserta didik itu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah membuat teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Kedua, menyajikan secara lisan hasil analisis struktur kaidah kebahasaan dan hasil pekerjaan membuat teks persuasi di depan kelas. Ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya, bisa dilihat ya, anak-anak. Oke, sekarang materi-materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang struktur teks persuasi, kaidah kebahasaan teks persuasi, dan menulis teks Persuasi. Oke. Ya baik, sudah paham ya Nana? Ya, paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang melalui penjelasan yang ditampilkan tadi, saya ingin tanya kepada anak-anak sekalian, apa topik atau permasalahan dari teks persuasi yang Bapak bagikan tadi di lembaran kertas tadi. Coba dilihat dulu. Sudah Bapak lihat? Oh iya, sudah dilihat. Iya. Apa tema dari teks persuasi itu? Karena Penipuan itu ya, Pak? ya, Penipuan itu, Pak. Banget. iya itu sudah. Oh. Coba dilihat apa kira-kira tema dari teks persuasi itu? Penipuan berkedok berkedok sumbangan. sumbangan gempa bumi dan tsunami. Oke. Saya angkat tangan. Oke, siap. Iya, Kak. Kemudian Ibu Lidiawati, informasi apa yang ada dalam teks yang telah Bapak bagikan tadi? Sebentar Bapak, HP saya loading ini. Sepertinya minta Oh ganti. ya, Sebentar Bapak. mungkin Rosida bisa menjawab informasi apa? Bentar, Bapak. Informasinya itu bahwa ada penipuan sumbangan mengatasnamakan bencana alam, dalam hal ini tsunami, Bapak. Informasi yang Iya. saya tangkap. Iya, beri tepuk tangan pada Rosida. Yeay, 100. Kemudian Supriyati, apa kaidah kebahasaan yang muncul pada teks persuasi itu? Iya, Pak. Kaidah kebahasaan itu yang pertama menggunakan kata pujukan, yang kedua kata kerja Iya. mental. Dua saja, Pak, atau semuanya? Silakan semuanya Semuanya. disebutkan. Ya. Yang ketiga menggunakan kata kerja imperatif, yang keempat menggunakan kata kerja teknis, yang kelima menggunakan kata penghubung argumentatif, dan yang keenam menguraikan kata perujukan. Terima kasih, Bapak. Iya, baik. Beri tepuk tangan pada Supriyati. Yeay. Kemudian pada Nur Hikmah, struktur apa saja penyusun teks itu? Ada isu permasalahannya,
ada pernyataan ajakan, ada fakta dan opininya, sama ada penegasan ulangnya, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Nur Hikmah. Sekarang Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Tapi sebelumnya Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Kelompok 1 itu seperti Meli, Rahmawati Kito, dan Widiawati. Kelompok 2 Martikaya, Edun Tuka, Ayu Divya. Kelompok 3 Rosida, Nur Hikmah, dan Dian Wahyuni. Oke, sekarang silakan dikerja LKPD-nya sesuai petunjuk yang tertera di LKPD tersebut. Jadi iya, oke. Jadi cara mengerjakannya itu kalian harus menentukan kaidah kebahasaan dan teks persuasi dari teks yang sudah teks persuasi yang muncul di LKPD. Oke, sudah. Kita kerjakan semua ini, Pak. Sudah, Iya, Pak. dikerja Sudah. semuanya. Saya kasih waktu 30 menit. Silakan dikerja. Oke, baik. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang setiap kelompok itu setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan kemudian dari kelompok lain itu menanggapi apa yang ditampilkan temannya di depan kelas tadi. Oke, silakan kelompok 1 maju. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah kelompok 1. Maju Supriyati, maju. Kamu aja yang maju. Kayak bukan Fatmawati kayak yang maju. Ya, kelompok 1 Atau saya siapa saja? yang maju? Iya, silakan. Kamu aja Supriyati. Ya, saya saja, Pak. Iya. Oke, sudah. yaitu- Baik sekali penampilan dari Supriyati. Beri tepuk tangan. Kelompok 2, oke, sah. Beri tepuk tangan juga kelompok 2. Sekarang, iya. Dari penampilan tadi, nah, jadi kalian sudah menampilkan apa itu struktur, kaidah, dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang dikerjakan tadi. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran kita. Dari pelajaran kita itu hal-hal apa tadi yang telah dipelajari? Ayo sebutkan hal-hal apa saja tadi yang dipelajari. Struktur persuasi, Bapak. Oke, apalagi? Unsur kebahasaan. Iya. Unsur-unsurnya. Dari apa yang dipelajari tadi, ada yang belum dipahami? Sudah paham, Atau sudah Bapak? paham semua? Sudah Oke, paham, baik. Pak. Kemudian bagaimana kesan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa kesannya? Menyenangkan, Bapak. Oke, baik, Pak. Baik, jadi tentu kita dengan apa yang kita pelajari tadi, struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi tadi, kita bisa menyusun atau membuat teks persuasi itu dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi tidak sekarang kita sudah tahu ilmunya, tidak asal buat lagi. Jadi itu apa yang dipelajari hari ini harus diterapkan baik di dalam kelas, dalam pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian teman kita hari ini saya kira cukup sampai di sini.
minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran tentang teks drama. Oke, sekarang Ketua kelas silakan menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa. Ya, silakan Ketua kelas. Baik, Bapak. Demikian tadi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Irman Syah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang